mustabihatun, dan di antara halal dan haram ada yang susah aja, namanya syubhat. Tahu syubhat nggak? Jadi jalan kaki nih, ketemu uang, bilang apa? Rezeki kita. Rezeki dari mana ente? Alhamdulillah begitu. Uang siapa aja? Uang orang. Hak jadi bukan. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, ente gimana? Alhamdulillah baik juga, Ustaz. Aduh. Tapi ngomong-ngomong ada yang kurang kayaknya. Temen kamu siapa tuh namanya? Oh iya JJ sih, Miharja. JJ Miharja ya. JJ Tumbenan. Miharja. Kemana dia? Pusing saya, Ustaz, dari teleponin nggak diangkat kali ya, apa? Kamu udah cari dulu ya? belum? Belum, coba Di mana di sini cari coba ya? Allahu Akbar. Aduh, mungkin di buku kali nyangkut. Emang lu ngapain nyari gue di situ? Lu mau WA gue? Gue nggak ada kuota juga. Percuma lu WA. Dari mana lu? Oh iya. Lu minggir Itu dulu, apa itu? Mo. Bawa apa itu? Situ Lu dong nggak biasa sopan. anak Bawa skate. apa itu? Anak skate. Skate kamar mandi. Allah. Sikat. Itu sikat. Maaf, Tat. Jangan ini nggak sopan, lewat sini dong. Tat pegang dulu, Tat. Ya, Aduh, kilap lagi ya nih. Nggak sopan. Aduh, kamu ada aja. Taruh Tat, situ. Tat. Iya. Iya, Biasa dah. dari Blok N. Luar biasa. Dikantongin juga nggak apa-apa, kantongin aja. Waduh. Jejak. Awas jatuh ya. Enggak. Gimana? Hup. Ya udah. Udah gini Biarin aja. aja. Udah. Kemana aja, Jejak. Capek kayaknya keringet kan, oh. Ya udah. Ini mau gue tadi ngebahas tentang makanan yang haram dan halal tuh, Lu Mo. makan apaan tadi? Jangan-jangan lu dari Blok M kali. Tat, kalau kita dikasih orang makanan itu, tapi kita nggak tahu duitnya itu dari halal atau haram, itu gimana hukumnya, Tat? Kalau dikasih itu duit haram, coba. Sekarang gini, J, kalau misalkan kita dikasih orang ya kan, Tat. ya husnudzon aja, berpositif thinking. Karena kata Nabi begini, husnudzon min husnil ibadah. Positive thinking ya itu adalah sebaik-baik ibadah gitu loh, J. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngasih buat kamu rezeki, terima aja begitu, J. Ya, begitu. Kecuali makanannya dari sesuatu yang tidak halal, baru tolak begitu, J. Tat, kaki saya gitu, Tat. Kena positive thinking, kegigit beling. Waduh, oh, positive gigit thinking. beling, kepinjek beling, Tat. Aduh. Aduh. Oke. Oh iya, kan kopi luwak itu kan berbahan, maaf ya, ada yang denger sih, saya dengar kotoran luwak ya aja kalau nggak salah. Itu kan diolah jadi kopi. Nah, itu apa termasuk minuman yang sehat untuk dikonsumsi atau sebaliknya gitu, Ustaz? Saya kan juga penggemar kopi nih, by the way gitu. Saya juga suka kopi gitu loh. Itu gimana menurut Ustaz? Jadi kalau untuk luwak sendiri gitu ya, para ulama bersepakat bahwa ya itu ya pro kontra ya, ada ulama sebagian itu mengharamkan, ada yang membolehkan seperti itu kan, karena tidak ada unsur bahayanya untuk tubuh seperti itu. Selama itu manfaat untuk tubuh. Karena dalam agama kita ini J sama Mul ya. Jadi yang halal itu bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Tahu nggak maksudnya? Yang halal itu bisa jadi haram. Apa contohnya J? Air, apa hukumnya air putih? Halal kan, Tat? Halal. Haram kalau kamu minum segalon. Kenapa? Ya bisa sakit kan? Bisa nggak minum segalon? Nah, begitu. Yang haram itu bisa jadi halal. Apa contohnya? Iya, seperti kopi tadi bukan? Iya, alkohol. Alkohol itu kan haram ya kan untuk dikonsumsi. Tapi kalau untuk pengobatan Halal. diperbolehkan. Iya. Daging apa yang tidak diharamkan? Daging apa? Yang tidak diharamkan. Yang diharamkan. Babi. Matanya kan Ustaz tadi. Gimana, J? Jadi nggak enak Ustaz kalau ngomong gitu. Jadi gini. Gue kayak motor gitu. Iya, kalau bahasa Arabnya itu khinzir, lahmul khinzir, daging babi begitu. Ustaz matanya ke bawah, Ustaz daging babi begitu ya. Jadi itu juga hukumnya apa? Haram akan menjadi halal ketika tidak ada lagi makanan kecuali itu gitu. Jadi ada kaidahnya. Ad-daruratu tubihul mahdurat begitu. Boleh Begitu. gitu. Luwak black kopi semakin di depan. Allahu Akbar. Luar biasa. Gimana? Iya. Luwak black kopi semakin di depan. Iya. Nggak boleh. Oh, itu promosi merek. lo, Kan promosi. ada black. Iya. Dari Arif Wiji Joksono, orang Jawa ini. Iya. Apa meneh? Oh, luar biasa. Apa boleh menggunakan alat masak yang sudah dipakai untuk memasak makanan haram? Oh, digunakan buat masakan halal, Tat. Misalnya dia habis masak babi, terus dibersihkan masak ayam, tuh gimana hukumnya? Tat? Kalau misalkan dia yakin itu bersih, itu kan ya, digunakan saja. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, tidak usah dipakai lagi. Karena kata Nabi gini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, ambil yang meyakinkanmu.
Begitu Je. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, aduh kira-kira masih ada nggak bekasnya? Nggak usah dipakai. Begitu ya. Apa ganti panci baru Cari kali? panci ganti baru dong. Kan begitu. Ya Je ya. Baru masuk nih pertanyaan lagi, Ustaz. Apa tuh? Makanan di laut itu halal. Hewan yang bertaring itu haram. Jadi ikan hiu itu halal atau enggak tuh kira-kira? Baik. Dari Hiu kan pertanyaan Afnalia. Iya, jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Jadi dihalalkan bagimu ya semua yang ada di laut. Ikan-ikan itu boleh dihalalkan untuk kita makan. Nah, untuk paus ini dalam hadis Nabi SAW itu namanya al-anbar. Itu dibolehkan, ikan besar maksudnya. Diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak ada dalil khusus untuk ikan paus itu sendiri. Jadi boleh. Jadi ikan paus boleh kita konsumsi. Cuma kan memang kan masih banyak ikan-ikan kecil begitu. Kalau gede begitu gimana mulut kamu? Potongnya juga susah kan? Luar biasa. Nah, dipotong mau. Ke pisau mana yang kuat? Terus kalau Iya. di laut berarti semua ikan Semua. itu halal. Halal, Nggak ada yang insyaallah. larangan yang nggak ada. Ubur-ubur Kecuali gitu. ini kecuali yang sudah menjadi bangkai. Oh, Iya. itu nggak Ya, jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah dinamakan hewan buruan laut itu adalah ketika diambil dalam posisi hidup ketika kita makan ke dalam keadaan mati. Jadi kita mancing ya, posisi kita berburu itu kan hidup tuh, seger tuh, itu bagus. Nelayan-nelayan ambil itu bagus gitu. Karena kata Allah gini, hurimat alaikumul maitatu. Jadi diharamkan atas kalian bangkai gitu, Je. Jadi yang udah bangkai itu nggak boleh kita makan seperti itu. Tuh. Bangkai. Lantai. Lantai. Ustaz udah serius, Je. Seriusan, Kamu mah. MJ. Aduh, Relax. bangkai-bangkai lantai. Allah Ya, Akbar. Allah Je, Akbar, je, Allah dasar Akbar, khilaf Allah Anda. Akbar. Lama-lama Ustaz khilaf juga di sini begitu ya. Ada yang lain pertanyaan? Silakan. Itu siapa Je yang itu? Wah, entong siapa ini? Temen lu kali, Je, bukan? Lah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu ditangkap polisi bilang anjay. Untung dia temannya Lutfi. Aduh. Konyol ya videonya ya. Nah, Tat, pertanyaannya, Tat. Kalau makan kayak gitu demi konten gimana hukumnya, Tat? Itu kan gak sesuai adab. Oh, tidak sesuai adab ya. Mungkin normal. Adab normal. kanan, adab Sebenarnya kiri. sih bakso dimasukin ke es itu kan hak dia gitu. Cuma kalau dipublikasikan itu kan sebenarnya kan aduh tidak boleh itu. Artinya kan tidak boleh seperti itulah. Itu kan tidak menghargai makanan juga kan. Iya benar. Harusnya kan baik. Jadi gini, ada hadis gini, Je. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Cara makannya baik, paham nggak? Adab makannya baik, begitu. Tata caranya ada. Nabi makan tangan berapa? Jarinya berapa jari? Wow, 10. Allahu Akbar. Nabi, Oh, 10 Nabi. gimana? Nabi itu 3 jari. Oh, Banyak amat 10. Masa begini, oh begitu. Nabi itu 3 jari, Je. Siap, Mas. Luar biasa. Ada tata cara makan yang baik, gitu loh. Berarti gini Ustaz ya, kalau 3 jari kurang lebih. Bukan begitu, gini. Bukan begini. Oh, gini. Masih gini. Ya, gitu tuh. Ngambil Nabi bakso begitu. kali apa ngambil Iya. mie gitu ya. Ustaz pernah tuh di Mesir tuh. Jadi bukan 3 jari, Je. 5 jari. Jadi kalau di Mesir kan makan kali satu tampan ya 5 orang. Satu nampan dari berbagai macam negara. Jadi ada yang pakainya 5 begitu tuh. Set. waduh. Dimasukin ke mulut semua. Kan pada jatuh semua tuh. Iya. Lah udah sisa kita tuh, buat kita tuh sini yang berdiri. Allahu Akbar, itu berkahnya Je. Gimana kalau begitu tuh? Kan harusnya kan tidak begitu. Harusnya kan tangan ini kita untuk menyuap, tangan ini harus Menada. iya, agar supaya tidak ke orang lain. Itu makan jatuh. Lah kita itu jatuhnya kita itu bagaimana itu? Waduh. Luar biasa. Ustaz dari Mesir ya, Tat? Mesin mobil. Astagfirullahaladzim, Je. Itu mesin, Je, tolong, Je. Ya Allahu Akbar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Jadi begitu ya. Jadi gini, Tat. Apa ini? Kucing apa ini? Jadi dalam Al-Quran kan, Tat, kita nggak boleh makan hewan babi gitu kan, Tat. Nah, kucing ini kata dia piaraan Nabi, tapi dia makan daging babi, Tat. Hukumnya gimana, Tat? Kucing. Dia makan daging babi. gitu. Lah, kan yang tidak diperbolehkan itu manusia, bukan hewan. Jadi kalau misalkan JJ makan babi sama seperti Kucing. lah begitu. Kan itu kucing. Makanya saya bilang begini, kucing kan tidak berakal. Nah, Dikasih tahu tetap aja begitu kan. Yang penting dia mah daging dimakan begitu aja. Iya. Jadi dia tahu, kucing itu daging babi nggak tahu. Apalagi coba keluarin dalil dia nggak tahu. Oh gitu. Kalau JJ masih begitu sama dengan Tuh. Kucing. ibu
Bukan gitu. Artinya, ya jadi kan kita berakal. Allah kasih kita akal, pikiran agar supaya bisa dibedakan antara kita manusia dengan hewan. Begitu aja kalau untuk kucing sah-sah aja. Karena dia tidak berakal, Ji. Pohon juga ada berakar. Allahu Akbar. Berakar. Itu berakar, Je. Akar. Aduh, Ustadz udah serius-serius ini. Datang ke sini ini ya. Untuk episode kali ini kesimpulannya adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kata siapa itu, Je? Nggak tahu tuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Je, bukan kata Mana sih nggak Ustadz. baca-baca buku? Ustadz bisa bohong, Ustadz bisa salah kalau Nabi tidak pernah salah. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan haram juga udah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara halal dan haram ada yang susah, Je, namanya syubhat. Tahu syubhat nggak? Jadi jalan kaki nih, ketemu uang, bilang apa? Nyuri. Rezeki kita. Rezeki dari mana ente? Alhamdulillah begitu. Uang siapa, Je? Uang orang. Hak jadi bukan. Maka ada orang ketika nemu tuh alhamdulillah rezeki nomplok. Itu bukan punya Anda, itu punya orang lain. Itu namanya syubhat. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang melakukan syubhat itu, maka dia sudah berada di posisi haram. Mungkin diamalin gitu. Kecuali jadi apa yang dia lakukan kalau nemu uang di jalan? Udah warteg kali ya, kan warteg biasanya. Hah? Dipakai atau gimana? Tangan saya namplok, Tat. Nonjok. Kan sedikit nomplok. Oh gitu ya. Jadi gini. Kalau misalkan uang kita nemu di jalan, Je ya, yang kita lakukan apa? Sedekahkan atas nama orang yang punya uang itu. Siapapun Allah Maha tahu begitu, Je. Ya. Seperti itu. Terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga diri dari sesuatu yang haram, yang Allah haramkan. Biar hidup kita barokah. Amin Allah. Terima kasih banyak, Terima Tat. kasih ya, sama-sama aja ya. Penjelasannya. Mulia ya. Sudah sering kita bersama, mudah-mudahan Amin. di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, Cek. Ada pertemuan, ada perpisahan. Allahu Akbar, luar biasa perkataan kamu, Cek. Udah. Ada benernya juga. Baik. Silakan. Mau gue ada quote dulu nih, Mau. Apa tuh quote-nya tuh? Kuat nih. Hati akan menjadi lembut dengan memakan makanan yang halal. Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi hati kita menjadi lembut dengan cara kita memakan makanan yang halal lagi barokah insya Allah. Oke, Je, terima kasih. Saya dan JJ dan Ustadz Oji mungkin akan mengakhiri episode kita kali ini di tema Makanan halal dan non haram. halal dan non haram. Dan haram. Sampai di sini dulu kali ya, Ustadz ya. Siap, Ada mungkin di lain waktu kita bisa bertemu Insya Allah, lagi. mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sobat Kilap, yuk insya. Minum dulu, minum. Habis main skateboard capek kali. Tapi ada tidak ada. Alhamdulillah, Je. Di Allah Akbar, Je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya.